Skuad Garuda masih punya kesempatan untuk bersaing di grup C meski ditahan imbang Bahrain. Pasukan Merah Putih harus segera mengincar kemenangan melawan Cina. Meraih poin sempurna dari skuad naga bikin timnas Indonesia lebih mudah bersaing di 4 besar. Skuad Garuda juga harus bisa menahan imbang Jepang selaku pemuncak klasemen. Peluang lolos ke Piala Dunia semakin terbuka jika sanggup mengalahkan Arab Saudi dan Australia. Bagaimanakah cara lolos timnas Indonesia setelah ditahan imbang Bahrain? Meraih 1 poin tambahan kontra Bahrain. Kesempatan meraih kemenangan perdana muncul saat melawan Bahrain. Dengan 2 hasil imbang, timnas Indonesia optimis bisa menumbangkan skuad Mutiara Teluk. Peluang semakin terbuka lebar karena skuad Garuda akan diperkuat Miss Hilgers dan Eliano Renders. 2 bintang grade A ini diprediksi bakal membuat Bahrain kebingungan. Pasalnya, Shin Taeyong bisa menurunkan skema kejutan dengan memainkan Hilgers dan Eliano. Sebelum laga dimulai, Hilgers bahkan sudah nggak sabar ingin menjalani debut. Saya berharap bisa menjalani debut saya di pertandingan melawan Bahrain. Saya ingin memberikan kekuatan ekstra bagi tim kita, ujar bek berdarah Manado ini. Sementara Eliano langsung berambisi membawa skuad Garuda melibas Bahrain. Saya berharap di hari Kamis melawan Bahrain akan menjadi poin penuh pertama bagi kami. Itu akan sangat mengesankan, tegas Eliano. Kekuatan baru timnas Indonesia ini bahkan sampai disorot media Vietnam. Padahal kanal berita negeri Naga Biru dikenal sering meremehkan pasukan Merah Putih. Indonesia menambah 2 pemain berkualitas sebelum pemusatan latihan bulan Oktober. Mereka sukses menaturalisasi 2 pemain asal Belanda, Miss Hilgers dan Eliano Renders. Tulis media Vietnam VN. Meski diprediksi bisa menang, Erick Thohir justru ogah terlalu jumawa melawan Bahrain. Pasalnya, skuad Garuda akan bermain di markas negara yang menembus peringkat 76 FIFA ini. Jangan kira Indonesia setara dengan 2 lawan berikutnya. Kita masih underdog. Target tim adalah meraih poin melawan Bahrain dan Cina, ucap Ketua PSSI ini. Ambisi mencuri poin dari Bahrain akhirnya berhasil diwujudkan oleh skuad Garuda. Timnas Indonesia sanggup membawa pulang hasil imbang dari markas pasukan merah. Shin Taeyong memasang starting terbaik sejak awal laga dengan formasi 5-4-1. Malik Rizaldi menjadi pemain kejutan usai diturunkan Coach Shin sebagai winger kanan. Namun pasukan Merah Putih langsung dikejutkan oleh gol Mohamed Marhun di menit 15. Tembakan roket sang pemain sampai bikin kiper FC Dallas ini terdiam gak berkutik. Shin Taeyong langsung memaksa anak asuhnya untuk segera bangkit. Motivasi Coach Shin terbukti ampuh setelah Ragnar Oratmangun sukses mencetak gol. Di babak kedua, Marcelino Ferdinand dan Eliano Renders masuk untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat usai Rafael Strijk mencetak gol kedua untuk skuad Garuda. Berawal dari kombinasi Marcelino dan Tom Haye, bola berhasil diumpan ke striker Brisbane Roar ini. Strijk membidik tiang jauh dengan sepakan melengkung yang gagal diantisipasi kiper Bahrain. Sayangnya keunggulan 1-2 milik skuad Garuda berhasil disusul oleh Bahrain. Dengan bantuan wasit, skuad Mutiara Teluk menyamakan skor lewat Mohamed Marhun di menit 99. Timnas Indonesia langsung merasa dicurangi Ahmed Alkaf selaku pengadil lapangan. Shin Taeyong bahkan kecewa sang wasit berlaku licik untuk menguntungkan Bahrain. Tetap saja saya akan menyebutkan hal memalukan soal keputusan wasit. Jika AFC mau berkembang, keputusan wasit juga harus ditingkatkan, kecam Coach Shin. Bahkan media Belanda sampai ikut menyorot aksi kontroversial dari wasit Ahmed Alkaf. Keadaan menjadi nggak beres bagi Indonesia pada menit akhir babak kedua. Wasit awalnya hanya menambah 6 menit, namun seketika berubah menjadi 9 menit. Kritik media Football Internasional. Ambisi rebut kemenangan perdana di markas Cina. Nggak mau berlarut-larut dalam kekecewaan, timnas Indonesia kini beralih fokus dengan mengincar kemenangan kontra Cina. Persiapan serius sudah dilakukan jauh-jauh hari oleh PSSI. Salah satunya dengan menyewa pesawat pribadi agar para pemain bisa memangkas waktu. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Sumarji selaku manajer tim. Kami sudah siapkan pesawat sewaan sesuai arahan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Penyewaan pesawat ini membantu dalam proses recovery pemain, ungkap Sumarji. Keputusan ini diambil oleh PSSI nggak terlepas untuk mengakali siasat licik skuad naga. Federasi Cina menunjuk Stadion Qingdao yang berjarak 633 km dari Beijing sebagai venue pertandingan. Anehnya, usulan di luar nalar ini mendapatkan persetujuan dari AFC.
Dengan menggunakan pesawat charteran, Indonesia dinilai akan lebih maksimal saat menjalani pertandingan. Jika tidak, jarak tempuh yang sangat jauh bakal dihadapkan oleh para pemain Garuda. CFA hanya menyiapkan pesawat biasa yang mengharuskan pemain Garuda beberapa kali transit. Mereka harus terbang dari Bahrain ke Doha dulu untuk melakukan transit pertama. Setelah itu, skuad Garuda akan kembali menempuh perjalanan jauh transit ke Hong Kong. Gak sampai situ saja, setelah sampai di Beijing, Indonesia harus menjalani 9 jam perjalanan ke Qingdao. Hal ini sekaligus menjawab tuduhan kepada PSSI yang disebut memanjakan para pemain. Erick Thohir selaku ketua PSSI menjelaskan kalau ini dilakukan untuk menjaga performa tim. Ini bukan memanjakan coach atau pemain, ini keharusan mempersiapkan pemain kita. Ini bukan kemewahan, gak semua perjalanan timnas mewah. Ini bagian memaksimalkan performa kita, ujar Pak Erick. Persiapan serius Indonesia justru berbanding terbalik dengan yang akan dihadapi Cina. Skuad Dragon bakal menghabiskan waktu 16 jam ke Qingdao usai menjalani laga tandang kontra Australia. Nasib sial Cina juga diikuti dengan hasil buruk yang terus didapat di kualifikasi ronde ketiga. Pasukan Tiongkok menelan kekalahan atas Australia dengan skor akhir 3-1. Padahal Cina mampu mencetak gol lebih dulu melalui Xie Weneng di menit ke-20. Hasil buruk tersebut makin memperburuk keadaan negeri tirai bambu yang berada di dasar klasemen. Cina belum sekalipun mendapatkan poin di 3 laga awal ronde ketiga. Kekalahan ini dinilai bakal semakin menurunkan mental dari skuad naga di grup C. Saat ini Negeri Panda menjadi tim dengan pertahanan paling buruk di ronde ketiga. Gawang yang dikawal oleh Wang Daley sudah kebobolan sebanyak 12 kali. Torehan ini bahkan lebih banyak dari Kirgistan yang kebobolan sebanyak 7 kali di grup A. Meski terpuruk, Branko Ivankovic justru semakin sombong untuk menghadapi Indonesia. Target kami adalah lolos ke 4 besar grup dan menjaga harapan lolos ke Piala Dunia. Melawan Indonesia, ini adalah permulaan dan perjuangan sesungguhnya, ucap Branko Ivankovic. Sang pelatih bahkan sudah menyiapkan strategi khusus untuk melawan skuad Garuda. Dirinya bakal memainkan striker andalannya yakni Wu Lei yang disimpan kontra Australia. Wu Lei adalah pemain terbaik dari Cina. Kami hanya bisa membiarkan dia mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Indonesia, ungkap Branko Ivankovic. Strategi ini dipersiapkan sang pelatih untuk menerobos lini pertahanan Indonesia. Saat ini, skuad Garuda dinilai memiliki salah satu lini belakang terbaik di ronde ketiga. Kekuatan tersebut terbukti dengan Arab Saudi dan juga Australia yang kesulitan untuk membongkar lini pertahanan Indonesia. Laga kandang hidup mati kontra Jepang. Setelah laga kontra Cina, perjuangan skuad Garuda berlanjut untuk menghadapi Jepang. Skuad Samurai Biru bakal menjadi lawan tersulit di grup C karena masih belum tersentuh kekalahan. Bahkan gawang pasukan negeri Sakura masih suci tanpa kebobolan dari 3 pertandingan. Jepang juga menjadi negara tersubur di ronde ketiga dengan catatan 14 gol. Meski begitu, skuad Garuda masih punya harapan untuk meredam gempuran sang raja terakhir. Secara level kekuatan, timnas Indonesia juga semakin mengejar Jepang. Pertahanan skuad Garuda punya Jay Izzes dan Miss Hilger selaku back level atas Eropa. Keduanya bisa diandalkan untuk menghentikan serdadu penyerang negeri Sakura. Bahkan Ayase Ueda sempat merasakan kerasnya duel melawan Hilgers. Bek berdarah Manado ini bikin sang striker terpental di laga Feyenoord menghadapi FC Twente. Barisan pertahanan skuad Garuda semakin mendekati Jepang jika resmi diperkuat Kevin Dix. Sang pemain punya pengalaman hebat di Eredivisie, Serie A, Superliga Denmark, hingga Liga Champions. Selain itu, media Jepang juga mulai mewaspadai kekuatan pasukan Merah Putih. Perhatian Jepang cenderung terfokus pada Arab Saudi, rival terbesar di Asia, dan tim kuat lainnya seperti Australia. Namun mungkin saja timnas Indonesia lah yang benar-benar menjadi ancaman nyata Jepang, tulis Football Channel. Bukan hanya media Jepang, bahkan pelatih Hajime Moriyasu juga ikut mengakui timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang dari grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ujar Moriyasu dikutip dari kanal berita Japan Station.
Komentar pujian dari pelatih 56 tahun ini langsung disambut optimis oleh Erick Thohir. Kami akan coba dulu posisi 1 atau paling enggak ke posisi 2, karena Jepang sangat dominan sampai hari ini. Kalau bisa masuk 2 besar, tegas Ketua PSSI ini. Mengincar kemenangan bersejarah dari Arab Saudi. Setelah menghadapi Jepang, timnas Indonesia akan kembali menghadapi Arab Saudi di bulan November. Laga ini akan menjadi pembuktian untuk menambah 3 poin krusial di grup C. Skuad Garuda Nusantara sendiri harus memaksimalkan pertemuan kedua tersebut. Apalagi anak asuh Shin Tae-yong akan bermain di Gelora Bung Karno. Dukungan dari para supporter akan menjadi salah satu faktor penting penyemangat pasukan tanah air. Belum lagi Arab Saudi sedang mengalami penurunan performa. Skuad Elang Hijau baru saja dikalahkan oleh timnas Jepang dengan 2 gol tanpa balas. Padahal anak asuh Roberto Mancini mampu menguasai pertandingan dengan 57% penguasaan bola. Arab Saudi juga menciptakan lebih banyak peluang dengan menorehkan 17 tendangan. Hasil buruk ini makin mempersulit peluang Arab Saudi untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Skuad Elang Hijau saat ini berada di posisi 3 grup C dengan selisih 1 poin dari Indonesia. Roberto Mancini sendiri kembali mengeluhkan keadaan timnya. Pelatih asal Italia ini lagi-lagi mempermasalahkan para punggawanya yang hanya menjadi cadangan di liga lokal. Saya sudah mengatakan ini berkali-kali. Satu-satunya masalah yang kita hadapi adalah kualitas pemain Arab Saudi. Saat ini 50-60% pemain gak bermain dalam pertandingan. Kritik Mancini. Kisruh ini harusnya bisa Indonesia manfaatkan untuk meraih 3 poin penuh di Gelora Bung Karno. Apalagi skuad Garuda memiliki lebih 16 pemain yang bermain di liga luar. Selain itu, kemenangan kontra Arab Saudi juga akan menjadi sejarah bagi Indonesia. Pasalnya, pasukan tanah air dihantui rekor buruk, yaitu belum pernah sekalipun menang kontra skuad Elang Hijau. Kalahkan Australia dan Bahrain demi menyegel 4 besar. Setelah melawan Arab Saudi, Indonesia akan kembali menjamu Australia di bulan Maret 2025. Laga melawan timnas Kangguru akan penting untuk mengunci posisi 4 besar grup C. Timnas Indonesia akan menjalani laga-laga krusial di bulan Maret tahun depan. Australia dinilai menjadi tim tersulit karena memiliki segudang pemain kelas Eropa. Belum lagi skuad negeri Kangguru akan bermain di hadapan supporternya sendiri. Meski begitu, Indonesia nantinya bakal mengandalkan para wajah-wajah baru. Pasukan tanah air sendiri saat ini sudah kedatangan nama Miss Hilgers dan juga Eliano Renders. Kedua pemain ini dinilai akan berperan penting bagi timnas Indonesia. Kemudian masih ada nama seperti Kevin Dix dan juga Jairo Ridwald yang kabarnya dalam proses naturalisasi. Mereka dinilai makin memperkuat kelengkapan dari skuad Garuda. Namun, skuad negeri Kangguru sendiri bukanlah musuh yang bisa dianggap remeh. Timnas Australia sendiri sudah memulai era baru bersama Tony Popovic. Pelatih kelahiran Sydney tersebut langsung membawa target lolos ke Piala Dunia dengan mengubah gaya main skuad Socceroos. Australia berada di posisi yang bagus saat ini. Memang belum dimulai dengan baik, tetapi saya yakin masih ada cukup waktu untuk ke Piala Dunia, umbar Popovic. Omongan tersebut langsung terbukti dengan kemenangan 3-1 kontra Cina. Jackson Irvine sendiri mengaku merasakan perubahan yang signifikan di bawah Popovic. Ini seperti awal yang baru bagi kami. Saya pikir ini adalah langkah positif ke arah yang benar. Kami akan ke Jepang, tetapi saya rasa kami siap menghadapi tantangan itu, ungkap Irvine. Bahrain akan menjadi tim selanjutnya yang akan dihadapi skuad Garuda di ronde ketiga kualifikasi. Pertandingan ini akan menjadi ajang balas dendam bagi timnas Indonesia. Laga melawan negeri Mutiara Teluk ini akan tersaji setelah melawan Australia. Pasukan Shin Tae-yong diuntungkan karena laga akan dimainkan di Gelora Bung Karno. Selain itu, pemilihan wasit di laga tersebut akan sangat berpengaruh dalam laga. Apalagi kemenangan akan menjadi harga mati bagi anak asuh Shin Tae-yong yang mengusung misi balas dendam. Pengamat sepak bola Indonesia yakni Justinus Laksana percaya timnas Indonesia bisa menang. Dengan catatan, laga nggak dipimpin oleh wasit asal Timur Tengah. Wasit dari Timur Tengah akan selalu mengerjai kita. Alasannya agar negara-negara Timur Tengah bisa mendapatkan jatah untuk ekstra slot Piala Dunia, ucap Coach Justin. Indonesia sendiri harus bisa panas dari awal untuk mengatasi tekanan pressing dari Bahrain. Apalagi negeri Mutiara Teluk akan hanya mengincar 1 gol kemenangan.
Terlihat dari laga di kandang mereka, di mana Bahrain yang memilih untuk melambatkan temponya setelah mencetak. Belum lagi ini akan menjadi pertandingan penentu timnas Indonesia. Skuad Garuda sendiri harus mendapatkan hasil positif pada laga kontra The Pearl Divers. Pasalnya, mereka akan menghadapi 2 ujian besar setelah laga ini. Jepang akan menjadi lawan selanjutnya di pekan pamungkas grup C kualifikasi. Belum lagi skuad Garuda akan menghadapi anak asuh Haji Memoriasu di kandang mereka. Alhasil, Indonesia harus memaksimalkan laga melawan Bahrain agar memastikan harapan ke Piala Dunia tetap hidup. Dengan cara tersebut, akankah timnas Indonesia mampu membawa 1 tiket ke Piala Dunia 2026?